Hong Wilaheng sekarang bawalan anggo rahayu sagung dumati. Hong. Selamat kembali di channel ini. Malam ini semoga tetap berbahagia, semoga tetap sehat, yang sakit yang lekas sembuh, yang belum dapat hadiah dari siapapun, dari rezeki yang segera semoga dapat yang diinginkan, yang diharapkan, semoga tertuju, semoga kecapean. Nah, malam ini saya akan bawakan tema tentang kemarin masalah meditasi. Saat ini saya akan bawakan tema tentang apa itu istilah-istilah yang ketika kita menghadapi pandemi ini itu dinamakan, salah satunya ya pandemi corona ini kan ada istilah lockdown, ada istilah cuci tangan, ada istilah pakai masker tuh ya. Kalau cuci tangan sendiri itu cenderung saya menariknya itu kemungkinan ya, mungkin ya, kalau salah ya mohon maaf. Cuci tangan cuci perbuatan deh kelihatannya itu. Nanti apakah selama ini, kalau ini memang dari rekayasa dari Sang Maha Pencipta untuk memperingatkan tubuh-tubuh manusia ini mungkin terlalu sudah over dalam berapapun, jika itu diaplikasikan di cuci tangan, apakah perbuatan selama kita ini sudah over negatifnya? Apakah kita merusak alam? Apakah kita sering menyakiti teman, saudara dengan tangan? Walaupun tanda kutip juga bisa. Nah, berarti mungkin cuci tangan adalah mencuci perbuatan supaya bersih. Ya, selain juga untuk mencuci bakteri ataupun kotoran yang menempel pada tangan agar nggak ketular ke keluarga kita. Bisa jadi juga untuk mencuci perbuatan kita, dicuci, dibersihkan dengan air, karena air itu adalah pemutus hubungan antara kotoran dan tubuh kita. Nah, itu cuci perbuatan itu yang mungkin selama ini kita pernah melakukan kesalahan, itu kodifikasinya dari cuci tangan itu. Udahlah, nggak usah berbuat yang enggak, yang positif aja. Terus kemudian apa itu, pakai masker tuh ya, itu pakai masker tuh sendiri itu cenderung ke mulut itu ucapan itu mbok ya apa ya, kurangilah ngomong yang negatif, kurangilah fitnah, kurangilah hoax, ucapan yang gak penting yang menyakitkan saudara teman, entah itu lewat peraturan, entah lewat undang-undang, entah itu melalui kesepakatan, entah apapun yang berdampak negatif, yang kurang diterima oleh hidup-hidup orang-orang yang lain, yang menyebabkan menyakiti, itu juga dikurangi supaya bersih hidup kita ini. Karena hidup itu juga istilahnya mampir ngopi kayak gini. Tapi ingat ya, mampir ngopi juga ya sambil ngobrol biasanya gitu. Nah, kemudian ucapan tadi itu dan menyimpulkan energi kita akan keluar itu baik apa buruk, diterima baik apa buruk. Karena nggak ada gunanya kan habis-habisan energi, hanya mengumpat saudara, mengumpat teman, dan lain-lain. Lokasi kerjanya yang ya apa, seperti apa harusnya hidup bermasyarakat, bersosial seperti apa, berteman seperti apa. Anda harus tahu fungsi daripada kita diciptakan untuk apa toh. Kalau kita benar dijadikan khalifah, kalau kita benar dijadikan sebagai apa, kita disuruh apa di bumi untuk memanfaatkan apa? Hamima yuhayuning bawono, membuat suatu kebaikan, kesejahteraan, rahayuan,
dan lain-lain yang lebih positif. Terus istilah berikutnya itu lockdown. Kalau lockdown itu sendiri ya ada penguncian, apa yang dikunci ke dalam berarti kan. Ya perenungan, kontemplasi agar kelakuan kita itu seperti apa selama ini. Lewat dari rasa ini seperti apa. Mengunci untuk introspeksi ke dalam. Mengunci segala keinginan yang negatif agar tampil yang positif. Agar energi kita itu di atas 200 Hz. Syukur-syukur kalau bisa 400, 500 atau 700 Hz. Ya itu perlu jalan yang panjang, cara yang enggak sebentar, waktu yang enggak sebentar. Ketika itu dikatakan dalam ruangan, tapi bukan ruangan, ya mungkin mencapai titik itu nanti itu. Tapi itu butuh proses yang panjang. Yang terpenting, apapun anjuran dari pemerintah, seyogyanya kita laksanakan sebaik-baik mungkin, seoptimal mungkin. Jika masih ada yang terkena, semoga segera disembuhkan, terdampak juga diangkat satu sakitnya supaya segera sembuh. Ngomong-ngomong masalah sakit, hari ini saya singgung tentang apa itu stres itu. Stres itu selain ya tentang pola pikir juga pengaruh, tidak hanya perkara pola makan juga, tapi ya mungkin terlalu banyak mikir, asam lambungnya berlebihan, akhirnya juga menyebabkan stres, tertekan, mungkin karena keadaan gini. Ya belajar menerima keadaan, konsekuensinya itu ada. Anda nanti itu mungkin kita semua yang nandur bakal ngunduh, istilahnya kayak gitu. Terima dulu dengan lapang dada, ya dengan lapang. Terus stres tadi itu juga menyebabkan asam lambung naik. Yang parah itu sampai akut, sampai gastritis atau kayak semacam ada dalam perut ini kayak meledak-ledak, rasanya sakit banget sampai ke ulu hati. Itu bisa diturunkan tensinya coba pakai tanaman ya. Ambil kunyit, parut airnya, kira-kira jadi seperempat gelas, tambahkan madu 2 sendok. Saya nggak nyebut merek, apapun terserah, pokoknya madu. Kalau untuk orang dewasa Anda juga tak tahu aturannya seperti apa, 2 sendok saja. Terus kalau ada daun mint ya. Daun mint sendiri itu mananya mint itu kan kurang toh, minus mint itu kurang, ya semoga bisa dikurangi. Nanti ada nanti itu maknanya sebenarnya ada loh. Kenapa dengan itu jadi itu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, sebenarnya ada relevansinya. Kalau mau menarik dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, itu nanti ketemu jawaban-jawaban, itu ketemu. Nah, daun mint sendiri itu juga bagus sekali untuk mendinginkan suasana lambung, suasana dalam perut itu bagus sekali. Jadi nanti biar dikurangi sedikit demi sedikit. Dari 3 tadi itu ambil aja daun mintnya 7 lembar, kemudian madunya 2 sendok makan, terus kunyitnya diparut gitu ya, peras airnya sampai kira-kira keluar airnya, jadikan sekitar seperempat gelas saja. Terus tambahin dengan air hangat, minum sebelum makan. Pagi itu sebelum makan minum itu dulu, nanti kalau mau tidur juga minum lagi. Jadi 1 hari 2 kali. Ya semoga nanti ada perubahan yang lebih baik, biar nggak terjadi gelegen, itu istilahnya dalam Jawa itu. Kemudian kalau soal hipertensi, tekanan darah tinggi, hiper itu tinggi, tensi itu tekanan, situ sifat. Mesti orangnya sifatnya marah-marah, sukanya mesti biasanya gitu sih umumnya. Kalau nggak hipertensi nggak marah-marah ya syukurlah, nggak apa-apa. Ya
karena hyper itu tinggi, yang berdampaknya negatif, itu cenderung arahnya ke kontrol jiwa, di emosinya agak dikurangi sedikit. Tapi karena mungkin bisa juga karena kebanyakan makan berlemak ya. Terus oh ya, yang tadi masalah itu pantangannya yang untuk mah tadi ya, ya terutama yang pedas, terus makanan kasar, karena juga asam lambungnya juga nanti kerjanya semakin berat juga, maka asam lambung makin banyak. Tadi itu obatnya kayak gitu ya. Untuk hipertensi sendiri, karena dia itu hipertensi itu tinggi, nama hyper itu tinggi, obatnya mungkin tepatnya adalah lawannya adalah rendah. Rendah ini saya ambil aja timun karena lebih murah. Nah, kecuali kalau nggak hipertensi, tekanan darah rendah obatnya agaknya mahal, karena mahal itu tinggi ya, katakan kayak gitu. Jadi makanya ya sate kambing. Tapi kalau darah tinggi, makanya ya coba pakai mentimun. Mentimun itu dibikin jus gitu aja, nggak usah pakai gula, nggak apa-apa, 1 gelas ya. Jadi jangan banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak dia efeknya turunnya drastis. Ya coba aja 1 hari sekali, terus jeda, Senin minum, Selasa jeda, Rabu minum, Kamis jeda, Jumat minum. Kalau memang terlalu tinggi banget ya, maksudnya tensinya, saya yakin akan berkurang nanti itu. Sudah selesai kalau sudah ada agak enakan, tanda-tandanya biasanya pusing itu ya apa, atau emosinya terlalu tinggi ya nanti berkurang. Kalau mau coba cara lain lagi selain mentimun untuk hipertensi, coba aja pakai parutan, atau kalau nggak diparut nggak apa-apa sih, dikunyah langsung aja, apa itu, bawang putih, bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, pakai mentimun aja. Ya itu tadi video saya malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena saya cuma titah lumrah atau manusia biasa. Ya semoga diberikan kesehatan. Salam rahayu, rahayu sagung tumati, hong wilaheng.